Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tips atau cara gimana sih anak kita itu supaya cepat berjalan. Akan tetapi, sebelum kita membahas gimana sih tips-tipsnya, saya mau kasih tahu dulu nih, tentang tips yang saya share ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri yang saya terapkan kepada anak saya. Jadi dengan tips yang saya share ini, alhamdulillah pada umurnya yang 10 bulan, anak saya itu sudah bisa berdiri dan berjalan sendiri. Nah, kita nggak usah lama-lama ya, yuk kita bahas gimana sih pembahasannya tentang tips-tips supaya anak kita itu cepat berjalan. Yang pertama adalah olahraga kaki. Nah, olahraga kaki ini saya terapkan, saya praktekkan kepada anak saya sejak umur 1 bulan. Nah, prakteknya seperti apa? Jadi, ketika kita biasanya mau menjemur baby kita, biasanya itu kan kita baringan di atas kasur. Nah, itu kakinya, pergelangan kaki kita pegang, kemudian kita ayuhkan seperti kayak mengayuh sepeda. Nah, itu biasanya saya praktekkan setiap hari kurang lebih 1 menit. Nah, coba deh nanti kalian praktekkan sejak baby kita itu umur 1 bulan. Kemudian selanjutnya adalah pijat. Nah, pijat ini saya lakukan sejak umur 3 bulan. Nah, pijat ini selain daripada pijat dibawa ke tukang pijat bayi, saya diajarkan juga oleh bidan waktu saya melahirkan, itu diajari gimana sih waktu memijat si bayi. Jadi ketika umur 2 minggu, itu bidan saya ngajarin memijat bayi dengan kondisi ditengkurapkan di atas bantalnya kita pangku, dan kita pijatnya pun juga nggak kencang ya, cuman kayak dilus-lus gitu loh. Dan itu percaya atau enggak, itu si baby jadi lebih senang dan dia tuh lebih bahagia dan ketawa gitu ya. Dan itu nggak lama kok. Jadi pas waktu kondisi ditengkurapan itu sebentar aja, jadi nggak sampai 1 menit. Setelah itu kita balikan lagi. Nah, pijat yang kedua ini saya bawa ke tukang pijat bayi. Nah, pas waktu dibawa ke tukang pijat bayi ini saya selalu jadwalkan setiap 1 bulan sekali. Nah, kalau misalnya di tempat bunda atau bunda teman-teman itu misalnya ada tukang pijat bayi, bisa dibawa ke sana. Tentunya yang biasanya misalnya yang sudah langganan atau yang misalnya cocok buat bayi kita ya. Selanjutnya, biarkan anak bereksplor. Jadi jangan sering digendong ya. Jadi biarkan anak bereksplor itu, misalnya di tempat atau di rumah bunda itu ada benda-benda yang sekiranya membuat bahaya buat anak kita. Contohnya misalnya kabel listrik atau misalnya benda-benda yang tajam. Itu usahakan kita simpan dulu, kita singkirkan dulu supaya kita tuh tidak merasa khawatir kalau misalnya kita sambil dengan kerjaan lain yang tentunya pekerjaan yang kita lakukan itu masih bisa kita sambil memantau anak kita ya. Nah, itu biarkan anak bereksplor, kita kasih mainan di lantai, biarkan dia mainan sendiri, atau misalnya dia mau rembetan, biar rembetan sendiri. Kita sediakan aja objek-objek atau mainan atau benda-benda yang sekiranya bisa membantu anak kita untuk bereksplor. Kemudian alat bantu jalan. Alat bantu jalan ini nggak selalu kita harus beli, jadi kita bisa menggunakan kayak benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti kursi, seperti misalnya galon yang kosong, meja yang pendek yang seukuran dengan tingginya dia, itu nanti dia akan dorong-dorong. Selain itu, kita juga bisa melatih anak itu berjalan dengan ditetah. Nah, ditetah ini juga bagus sekali. Kemudian kalau misalnya punya budget, bisa dibelikan alat bantu, misalnya kayak push walker atau misalnya benda-benda lain yang bisa membantu anak untuk supaya belajar. Dan selain itu juga kita bisa menstimulasi anak kita itu dengan mainan yang digantung. Contohnya misalnya memberikan mainan yang favoritnya dia, misalnya mobil-mobilan, itu juga kita nggak langsung kasih kita kasihkan ke dia, enggak, tapi dengan posisi kita berdiri dan anak masih di bawah, itu kita coba stimulasi anak supaya anak tersebut itu mau berdiri sendiri. Nah, biasanya tanpa disadari anak biasanya itu bisa gitu, karena saya pernah mencobanya waktu saya memberikan kue dengan posisi saya berdiri dan anak itu duduk, karena itu kue kesukaan dia berusaha gimana mau meraihnya. Nah, tanpa sadar sebenarnya dia itu bisa berdiri sendiri gitu. Nah, kemudian selain itu juga coba
Misalnya kita memberikan sedikit waktu, anak diberdirikan, kemudian kita lepaskan, biarkan dia berjalan sendiri, meskipun jatuh nggak masalah. Nanti dia bisa sendiri meskipun hanya 1-2 langkah. Kemudian yang terakhir adalah cek struktur tubuh. Maksudnya di sini adalah apakah dari kondisi tubuh anak itu ada keluhan, apakah pada waktu lahir dulu kita sudah menanyakan sama dokter atau bidan yang membantu kita saat persalinan, apakah ada misalnya ada kelainan atau misalnya ada bagian tubuh yang mungkin bisa mempengaruhi dia waktu berjalan gitu. Nah, itu perlu ditanyakan dulu ya pada waktu anak lahir. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah, kalian juga misalnya sebelum waktu anak berjalan pernah nggak cedera? Misalnya kok anak saya sudah harusnya waktunya berjalan tapi kok belum berjalan ya? Coba diingat-ingat, apakah anak itu pernah jatuh atau pernah cedera, misalnya jatuh dari kasur atau misalnya jatuh pas waktu misalnya kita ajak berkendara atau yang lain lah. Nah, itu coba diingat-ingat. Kalau misalnya memang pernah atau apa, coba segera cekan ke dokter. Jadi biar bisa dianalisa apakah memang benar ada keluhan di sana. Jadi kalau memang benar ada keluhan, agar supaya bisa segera ditangani, karena mumpung si bayi juga tulangnya juga masih tulang muda. Jadi kalau misalnya memang ada kondisi yang memang perlu dibenahi, ada keluhan yang memang perlu disembuhkan, jadi disembuhkan dulu seperti itu. Berikut tadi tips atau cara yang bisa saya share berdasarkan pengalaman saya. Dan percaya Bunda, setiap kali anak melakukan aktivitas yang bisa menunjukkan kemajuannya, jangan lupa untuk memuji kepada anak ya, agar supaya anak itu lebih percaya diri, anak lebih semangat. Contohnya misalnya kalau dia itu sudah bisa rembetan, hore, adik bisa rembetan, seperti itu. Atau dengan pujian-pujian yang bisa membuat dia itu tersenyum, dia bisa membuat dia itu lebih bahagia. Dan percayalah Bunda, setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, dan sudah pasti memang tahapan anak dalam bertumbuh itu selalu berbeda-beda, tidak sama dan tidak perlu dibanding-bandingkan juga. Akan tetapi kita harus selalu telaten dan juga sabar agar supaya anak kita bisa tumbuh dengan lebih baik. Nah, sekian dari saya, semoga video saya ini dapat bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.